kasih. Shibiralamayashi. Inaralamayaso. Yesus. Shibaralavata karalamataya. Shibiralavata karalamataya. Shibiralamata karalamalama. Shibinawata karalamataya. Shibiralawalamaya. Shibiralavata kayaralamaya. Shibiralamaya. Jesus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Glory. banyak Bapak. Engkau Haleluya. membuat kami jadi anak-anak Tuhan yang sungguh sangat berbahagia. Terima Kami kasih bersyukur. Yesus. Engkau adalah Bapa kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang luar biasa. Rencana yang selalu terbaik dalam hidup kami. Terima kasih. Apapun juga keadaan kami percaya penuh. Kau Allah yang luar biasa. Amin. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kau rela memberikan putramu Yesus Tuhan. Darahnya menyucikan kami, memulihkan hubungan kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dia boleh menjadi teladan dalam hidup kami, di dalam ketaatan kepadamu, di dalam kasih dan kuasa-Nya. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sampai saat ini boleh tinggal dalam diri kami, anak-anak-Mu, bait Roh Suci-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Perlindungan-Mu senantiasa bagi kami 24 jam setiap hari. Kami sungguh bersyukur. Kau penasihat terbaik kami. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Allah Roh Kudus akan tolong kami untuk kami terus tinggikan Engkau. Karena Engkau memang layak untuk ditinggikan, layak untuk dipuja. Amen. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Amen. Yes. Terima kasih. Terima Thanks Lord kasih. Jesus. Mari Allah Roh Kudus terus satukan kami di dalam Roh-Mu Tuhan. Yes. Curahkan Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu, Yes, Holy Spirit. sehingga kami mampu melaksanakan amanat agung-Mu bersama-sama. I love you. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tolong kami Roh Kudus, kami serahkan kebaktian gabungan ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Mari kita katakan bersama, satukan hati kami Tuhan. Satukan roh kami. Roh kami ya Tuhan.
Sungguh amat baik. Tiada bukti dan haleluya. Kasih setiamu Tuhan, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, apa berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selalu berrahmat pagi, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus selalu merindukan bahwa setiap manusia yang berdosa boleh kembali kepadanya. Amin Bapak Ibu. Dia Amin. sangat merindukan. Dan itu adalah amanat yang Dia berikan bagi kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk kita tidak lupa, untuk menyebarkan jala kita dengan kita bergandengan tangan, cari jiwa untuk melaksanakan kerinduan hati Bapa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kami kembali berdiri. Menangkan jiwa bagi Tuhan, itu anugerah masih terbuka dalam waktunya. Dari pagi
semakin terhubung dengan Tuhan. Amin. Yes. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu
Kehadiran Roh Allah membuat kami kagum, Ya Yesus. tersungkur dalam sikap sembah, Ya Lord Jesus. membawa kami ingat akan keberdosaan, Ya Tuhan. tetapi mengangkat kami dalam syukur yang mendalam. Amin. Yes. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, Koralamayash. sekalipun kotor seperti kain kesumba, Ya Tuhan. oleh cinta kasih-Mu ya Allah Bapa, di dalam Yesus kami ditebus, Ya Tuhan. Terima kasih. dihapus, disucikan, Koralamayash. Kiralama. menjadi anak-anak Tuhan. Ya Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini. Syukur untuk puji-pujian yang membawa hati kami terbuka akan hadirat Tuhan. Makasih. Kiranya yang letih lesu disegarkan, Ya Tuhan. yang berpaling dari Tuhan kembali dibawa menuju kepadamu, Amin Tuhan. Makasih. sehingga semua pengharapan kami menjadi Ya nyata. Yesus. Dan kini waktu untuk Tuhan berkata-kata, Ya Bapa. menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman yang akan Berbicara kami dengan dengar Tuhan. renungkan bersama. Murnikan kami, Ya Yesus. bawa kami dalam kerendahan hati, membuka Ya diri Tuhan. menjadi seorang murid yang mau duduk dalam ketaatan, Ya Tuhan. memperhatikan setiap isi firman-Mu, merenungkan dan siap melaksanakannya. Amin. Roh Kudus bekerja seutuhnya. Ya Bapa. Kuasa gelap sudah tidak ada di tempat ini. Amin. Hancur oleh puji-pujian mengagungkan Yes. nama-Mu, Amin. nama Yesus di tempat ini. Amin Tuhan. Sehingga kini yang kami Ya, song-song Tuhan. dan sambut bekerja untuk menyatakan kebenaran firman. Roh-Mu yang kudus, Ya. nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Ya. selamat hadir ke bersama kami. Makasih. Layakkan hamba-Mu untuk bertutur kata, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Ya. yang kami bawa di dalam doa, dalam persiapan, dan kini kami sudah menunaikannya. Ya Tuhan. Sepenuhnya yang bekerja Roh Kudus. Amin. Otoritas penuh ada di dalam kuasa nama-Mu. Amin. Hamba hanya alat Ya yang Tuhan. cacat hina, bencana tanah liat. Namun biarlah yang bekerja adalah tangan kuasa Kristus yang Amin. Maha Hidup. Yes. Mari Tuhan Engkau bersabda, kami siap menerimanya. Semua yang percaya berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji syukur untuk kesempatan yang luar biasa diberikan kepada hamba kekasihnya yang berdiri di depan saudara ini. Tidak ada kelemahan. Semua hanya kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Jika sampai hari ini boleh berada di depan jemaat Tuhan yang kekasih, GIA Kelak. Jalan Dewi Sartika ya. Ya, Jalan Dewi Sartika. Terimalah salam dari kami di GKJ Klaten, Majelis Gereja Kristen Jawa Klaten. Hari ini jam 18 sama ada acara Sarasaya Majelis. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa tanggal ini juga saya menerima pelayanan di kita dan surat sudah diterima majelis dan diizinkan. Jadi resmi, tidak bulan-bulan sakar benih. Boksu Yairus yang saya kasihi dan para pengurus melalui Pak Rostam, saya dijawil entah diingatkan oleh Roh Kudus atau karena cari yang lain tidak dapat terus akhirnya cari yang dekat. Ya, terima kasih Pak Rostam, perkenalan perjumpaan sekian waktu lalu mendampingi putri tercinta ditahbiskan di sini dan mendampingi ketua PGI pada waktu itu Bapak Duto. Menjadi kesan tersendiri kami seharian ini bersama beliau mendampingi Pak Duto untuk keliling Klaten pada waktu itu. Mungkin itu terus termemori sampai saya masih tersimpan di beliau, dan ketika ada persekutuan gabungan namaku disebut dan aku hadir. Mohon maaf, saya tidak bisa melihat dengan jelas 3 hari lalu, entah kenapa kacamata saya pecah kacanya, dan saya belum menggantikan yang penggantinya. Mungkin masih butuh waktu ataupun memesan, jadi saya
terpaksa tidak bisa menggunakan kacamata dan tidak bisa melihat dengan jelas, samar-samar saudara semua yang hadir di sini. Itu. Lalu berikutnya, saya kagum dan terkesan apa yang terjadi sore hari ini. Saudara semua pasti bukan orang-orang yang terlalu banyak waktu, tetapi mau datang ke sini dari berbagai lapisan usia ini. Kaum remajanya ada, anak-anak ada, seberapa kumpulannya, kaum wanita ada, kaum pria ada, ya, ini luar biasa. Lalu ketika pujian penyembahan, ya semua sudah capek tentunya dari rumah, tapi seperti mendapatkan air kesegaran di tempat ini. Amin. Saya pun diberkati oleh puji-pujian yang saudara lakukan. Terlebih lagi box main sendiri. Jadi memang alasannya banyak sekali. Dibagi dong Pak ke saya. Memuji oke, berkhotbah oke, main musik oke, itu Pak Pendeta Jairus ya. Dan saya sangat diberkati dengan suasana sore hari ini. Bapak Rustam menyampaikan ini checklist loh Pak, ini ditulis yang mau hadir itu harus daftar ya. Jadi 5 persekutuan doa atau kelompok doa lebih, 3 yang tersebar di beberapa titik. Hari ini bersekutu sebulan sekali gabungan, dan kali ini bertemu dengan saya. Tak kenal tak sayang, mungkin banyak yang belum sayang karena belum kenal juga. Gitu. Ya, saya Pendeta Sugeng Prasetya, pelayanan bersama Pendeta Jairus ini di FKG sekian tahun lalu di PGI sampai hari ini saya ketua PGI daerah Kabupaten Klaten. Beliau adalah penasehat atau badan pertimbangan. Lalu ada Bapak Pujo, beliau badan pengawas PGIB, dan rekan-rekan lain yang ada di gereja-gereja PGI di Kabupaten Klaten ini. Semoga pertalian ini yang mencerminkan bagaimana kehidupan kita bersanding dan bersekutu itu indah, menjadi apa yang Tuhan Yesus sendiri doakan ketika menjelang hari naik ke surga. Tuhan Yesus memperkatakan dengan jelas bahwa supaya semua menjadi satu. Kita bisa banyak denominasi, bisa punya banyak gereja, bisa punya banyak persekutuan, tapi Tuhan kita sama. Baptisan kita sama, Alkitab kita sama, maka tidak ada alasan untuk tidak menjadi satu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Satu baptisan, semua yang percaya dan dibaptis diselamatkan, dibaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah ada di sini dibaptis dalam nama Sugeng Prasetya? Tidak ada. Semua dibaptis dengan baptisan yang sama. Apakah ada di sini yang diselamatkan selain oleh pengorbanan sosok pribadi agung suci yang bernama Yesus Kristus, penebus dan pembasuh dosamu dan dosa sama? Kita dibasuh di dalam darah Kristus Yesus. Amin. Apakah ada bacaannya di luar Kejadian sampai dengan Maleakhi, Matius sampai dengan kitab Wahyu? Semua menerima makanan rohani dari sumber berita yang sama. Ketika kita menyembah, apakah di GKJ yang disembah itu Kiai Sadra? Karena Kiai Sadra itu pendiri, perintis Kristen Jawa tradisional atau Kristen Jawa rakyat jelata, tidak lagi hidup dengan sending para Belanda pada waktu misionaris Belanda ataupun misionaris Jerman yang ada di tanah air kita. Lalu apakah ketika kita memuji menyembah itu yang kita sembah Kiai Sadra? Oh, Roh Kudus yang bekerja di dalammu tidak lebih besar, dan yang ada padamu tidak lebih kecil. Tetapi roh yang ada padamu, Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Amin. Amin. Maka itulah doa Yesus Kristus. Saudara dan saya perlu menjadi mata rantai pembenaran doa Yesus, yaitu supaya kita semua menjadi satu. Saya diberi tema untuk menyampaikan bebas. Namun pendeta GKJ yang bertanya kepada Roh Kudus, ya salah satunya berdiri di depan saudara ini. Tuhan, saya ditanya Pak Rustam ini mau kasih tema apa? Dalam saat teduh saya merenung, lalu pagi
hari berikutnya setelah sore sambil saya pakai tema dan ayat sesuai dengan pesan saya terima pada waktu saya mendoakan. Ya, mari caption berikutnya. Tema kita adalah percepatan karya amanat agung. Semua sepakat amanat agung itu diamanatkan kepada semua orang yang percaya. Setuju? Amen. Termasuk semua yang ada di sini percaya keselamatan itu di dalam nama Yesus. Penebusan itu melalui pengorbanan Yesus. Maka saudara dan saya yang percaya menerima amanat agung yang sama. Tidak hanya di Injil Matius, tetapi juga ada di dalam berita Injil yang lain. Saya pada waktu itu mendapatkannya dari Markus. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Satu petikan sebahagian dari apa yang ditulis oleh Injil sinopsis tentang berita agung ini. Biasanya ada dikutipnya dari Matius 28. Tetapi hari ini, malam ini, kita didorong untuk mengambil bagian dari tulisan Markus. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama perintahnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya bacakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan Dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan Sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, apa yang terjadi? Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20 dan terakhir. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagia semua yang mau mendengar, menempatkan di hati dengan yakin dan siap melaksanakannya. Haleluya. GKJ Klaten kalau disingkat GKJK, Gereja Kristen Jawa K. Kanen apa? Karismatik katanya. Saya terima dengan sukacita karena Yesus kita adalah Yesus yang sangat karismatik. Amen. Betul enggak? 5 roti 2 ekor ikan 12 keranjang kalau bukan karisma dan orang buta melek. Siapa yang memelekkan? Yesus kita. Jadi kalau saya sebagai orang yang diselamatkan percaya kepada Dia, saya tidak punya karisma, tidak punya kuasa oleh pekerjaan Roh Kudus. Terus rasa percaya Yesus baik aku. Jadi sebenarnya tidak boleh terlalu alergi dengan karisma dengan kehidupan karismatik. Yang tidak boleh ketika itu dilakukan dengan tanpa mengerti apa yang disuratkan oleh kitab suci tentang pekerjaan Roh Kudus yang sejati. Dan Roh Kudus itu tidak berhenti, justru terus bekerja ketika Yesus naik ke surga. Hidup saya dan hidup saudara yang percaya tidak bisa hidup dalam iman kepada Kristus tanpa ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang bekerja dengan Roh Kudus itu karismatik, menerima karisma. Sehingga ini Bapak Ibu Isa Al-Masih, saya pendeta GKJ, tapi bergaul saya dengan berbagai denominasi.
Dan saya tidak kaku lagi tangan saya, mulut saya untuk berkata haleluya, untuk mengangkat tangan saat saya memuji, untuk mengekspresikan bagaimana Tuhan itu layak untuk disanjung, disembah, dan ditinggikan. Amin. Hari ini Jumat 29 Agustus. Kalau ibadah seperti ini kan sudah harian saudara, betul toh? Betul. Nah kalau seperti ini ada di GKJ dan GKJ Klaten yang umurnya 101 tahun beribadah dengan cara seperti ini, itu luar biasa. Dan kami sudah melakukan. Haleluya. Sebulan sekali kami ada ibadah ekspresif namanya. Besok hari Minggu tanggal 31 ini, kebetulan itu jadwal saya. Minggu terakhir ibadah pertama, kami 2 ibadah jam 7 pagi dan jam 4:30. Kami melakukan itu untuk kesekian kali. Suatu ketika ditanya jemaat yang hadir, tidak hanya yang dari GKJ, keseluruhan kota. Mereka ditanya, bagaimana berjemaat seperti itu? Wah, rasanya seperti di GPCC. Karena GPCC jalan Kemangi situ ya. Ibu-ibu ditanya, gimana? Mulak-mulak kaku, rasanya nggak bisa. Tapi kok nyaman? Besok bulan depan diadakan lagi ya Pak? Keluarga muda ditanya gimana? Kalau ini tidak sebulan sekali, tapi seminggu sekali dengan mengkamplit waktu tersendiri bagaimana? Itu menjadi antusias. Kalau hari ini yang datang berapa ratus jiwa? Saya memuji saudara orang-orang yang setia kepada Tuhan melalui jemaatnya di sini GIA Dewi Sartika. Karena malam ini saudara-saudara kita mengadakan KKR di pendopo sana loh. Ya. Dan saya bersyukur untung saya tidak kalah saingan. Saudara nggak datang ke sana dan meninggalkan saya. Ya. Saudara tetap pilih datang ke sini itu bukan karena pengkhotbahnya, tapi karena besarnya kesetiaan saudara. Maka dari tempat ini saya dengan sungguh meminta kepada Tuhan yang sudah setia ini, Tuhan anugerahi hal-hal yang belum pernah saudara terima untuk menjadikan saudara lebih maju. Amin. Dalam bersekutu, Amin. dalam melayani, Yes. dalam memberi, Amin. dalam menjaga keutuhan hidup, Amin. dan bersaksi menyatakan Injil. Amin. Duduk saudara bukan untuk kembali bagi diri saudara. Duduk saudara setiap persekutuan doa itu adalah untuk membuat saudara semakin menjadi mata rantai percepatan pemenuhan yang Karya namanya amat amanat agung. agung. Mari kita melihat caption berikutnya. Apa yang menjadi berikutnya? Jangkauan amanat agung belum berubah. Tidak dibuat semakin sempit karena sulit. Tidak diganti karena tidak terwujud atau belum terwujud. Apalagi tidak dibatalkan. Amanat agung itu terus gaungnya sampai dengan hari ini. Jangkauannya yaitu dunia. Semua makhluk, bukan berarti sapi, kucing, saudara harus dijini, tetapi makhluk di sini adalah sosok pribadi yang diciptakan serupa segambar dengan Allah, yang adalah anak turun Adam dan Hawa, yang memiliki kejatuhan karena amarnya keberdosaan, tetapi yang diselamatkan hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Semua orang jalan keselamatannya tunggal. Tidak ada jalan keselamatan lain. Bukan di adoban, tetapi Yesus adalah the only one. Amin. Amin. Oleh karena itulah warta tentang Yesus Juru Selamat, penebus dosa yang akan datang menghakimi kembali dunia ini kepada setiap makhluk hidup dalam ini manusia. Berita pengampunan dan pertobatan orang berdosa di dalam nama Yesus tidak boleh berakhir di tangan. Itu jangkauannya seluruh dunia. Oh ini Maret ya, Markus ya. Ini apa? Auto korek gitu ya, saya tulis Maret. Kita kan nambahin Markus 16 ayat 15 tadi sudah kita baca. Melalui amanat agung yang tersirat
maupun tersurat di dalam Markus ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jantongan dari amanat agung mewartakan Injil keselamatan di dalam nama Yesus tidak pernah dibuat lebih kecil karena ada kesulitan. Dibuat jaraknya diperpendek karena banyak korban, ataupun ditiadakan karena sudah tidak ada yang memperhatikan dan melakukan. Yesus masih mengamanatkan. Kapan ini tergenapi? Nanti tandanya sama seperti ayat 19 di dalam Injil Markus 16 tadi. Setelah Yesus mengatakan itu semua, mengutus mereka berangkat, maka ayat 19 berkata, Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Suatu penanda ketika amanat ini tergenapi, itu peristiwa ketuhanan Kristus disempurnakan atau dinyatakan melalui kembali naik ke surga. Memberi tanda dan arti, indikator amanat agung ini digenapi ketika semua insan, semua makhluk menempatkan Yesus dan berseru, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Itu pertanda amanat agung final. Sampai hari ini kenapa belum final? Itu menjadi persoalan. Masuk bagian berikutnya. Capaian amanat agung, indikator itu tercapai Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat yang ke-16, saya ulangi pembacaannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Indikator gereja dalam hal ini orang-orang jemaat, bukan hanya pejabat gereja, bukan hanya yang mampu tugas panggilan khusus sebagai tua-tua, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pendeta, sebagai misionaris untuk mencapai amanat agung. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, dia harus melakukan amanat agung. Ya, ada istilah, kalau di sini nggak ada sebutan penatua, ada diaken, ada pendeta, pasti. Kalau di GKJ itu mulai diplesetkan, diaken, diagem, kenan. Tidak ngerti bahasa Jawa. Diaken, diagem, kenan. Untuk disuruh-suruh mengunjungi, disuruh mandikan jenazah, itu diaken, karena plesetannya begitu. Sedangkan penatua, kalau sudah tua, belum pernah, selalu tetap dipilih jadi penatua. Karena berhentinya kalau sudah penat. Itu plesetan. Maka penatua tidak ada identik dengan orang-orang yang tua, ya. Jadi capaian amanat agung adalah Markus 16 ayat 16. Di dalam kehidupan bersama di dunia ini, satu, bertambah orang percaya atau orang yang lahir baru. Banyak orang yang sudah Kristen, percaya, tapi belum lahir baru, masih hidup dalam roh Nikodemus. Yohanes 3 itu bisa perjumpaan Yesus dengan Nikodemus, maka ada ayat, akulah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu menjadi rangkaian, itu menjadi rangkaian yang disampaikan amputase ini, ya. Mulai bosan lah. Cepat ya. Nanti yang KKR sana. Oke. Jadi gereja tidak cukup merasa aman ketika jumlahnya banyak. Hari ini 100 lebih. Di tempat kita ibadah pertama
itu minimal 250. Jadi kalau kami mengadakan namanya kebaktian kreatif atau nanti pada masa-masa penghayatan ada bulan keluarga, lalu ada masa pasca dan seterusnya, itu nanti ada tambahan lagi namanya KPI, kebaktian penyegaran iman. Itu biasanya ya begini nih, tapi tetap mengalir di GKJ, waktu salam ada, penyesalan dosa ada, lagu penyesalan dosanya ya sudah tidak harus dari KJ. MC-nya bisa memilih, tim musik dan lagunya bisa memilih sejauh timur, lagu penyesalan dosa. Dari barat engkau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Angkat tangan, sakit aja dulu. Tepuk dada, jauh ke dalam. Minggu biasa liturgi yang dengan hidup di muka Tuhan Yesus itu yang kesalahan dosa sebenarnya. Tapi ekspresinya kan ekspresi standar begitu. Sudah banyak yang anti mainstream gitu ya. Maka diberi ruang bebas sebulan sekali bisa mengekspresikan bagaimana pertobatan, bisa mengekspresikan ya anak-anak muda kita itu lagunya sudah mulai mereka berdiri dari kursi dan ikut menari. Kalau bunyi lagunya itu nyanyilah dan menarilah. Masa nyanyi dan menarilah? Kalau itu pasarnya masih ditekuk lagi, berpuluh-puluh tahun lagi. Ketika diberi ruang, ketika disadarkan, ketika diberi penjelasan, tidak ada yang sedang dilanggar. Bahkan justru membuat kelekatan dan kedekatan dengan Tuhan itu terbaharui. Markus 16, capaian amanat agung. Ada orang-orang semakin banyak yang mengisi gereja, bukan hanya percaya, tetapi lahir baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Ini saya khawatir ya, pertama-tama pendekatannya pergantian, lama-lama pergantian pengkhotbah ya. Ini baik. Tapi kalau harus di stand, suara saya ya begini terus. Jadi gawat bayi. Yang kedua, capaiannya kalau di gereja itu selain lahir baru, percaya lahir baru, ada orang-orang yang dibaptis. Kalau di sini tidak tahu, seandainya ada jemaat lain dari gereja lain, atestasi itu harus mensyaratkan baptis ulang atau tidak, saya tidak mengerti. Tetapi bukan baptisan yang itu, baptisan dari mereka yang betul-betul belum percaya Yesus melalui karya pewartaan dan kesaksian saudara semua datang orang dibaptis. Amin. Saya bercerita selama di GKJ Klaten ini baru 19 tahun. Betapa upah terbesar saya itu bukan kalau GKJ itu boksu amal betul ya. Berbeda dengan gereja-gereja seperti saudara-saudara ini. Kami itu kalau diterima menjadi pendeta itu kehidupan kami seperti pegawai negeri. Tahun pertama lulusannya apa, golongannya apa, keluar ATM-nya berapa itu ada ya. Tetapi saya bersaksi kepada saudara, upah dan sukacita terbesar sebagai seorang hamba Tuhan ketika Injil diberitakan dan mendorong orang untuk mau dibaptis. Amin. Itu upah terbesar saya. Maka saya kalian ini. Salah satu pintu yang masih terbuka lebar, saya bersaksi kepada Bapak Ibu sama-sama tinggal di Klaten, bisa ditanyakan. Yaitu kesaksian saat saya melayani kedukaan. Halo? Halo. Kalau penjenengan jemaat kedukaan selalu dibawa ke rumah duka atau di rumahnya masing-masing? Tidak sama ya, ada yang dibawa ke rumah duka Tiongtek, ada yang dibawa kemana? Jogja mungkin atau Solo, ya, dan sebagainya. Nah, keuntungan kita, kami bisa menjadi mata rantai percepatan amanat agung. Salah satunya ketika kami diizinkan melayani. Kenapa?
salah satu yang saya amati belum pernah dihentikan oleh siapapun, belum pernah dibatalkan, tidak perlu cari izin susah-susah seperti kalau mengadakan KKR pengobatan kepada masyarakat. Tapi kalau kedukaan tidak diundang pun semua masyarakat, bukan hanya teman-teman gereja, tapi sak kelurahan, beda kelurahan, jenenge layak mesti teko kabeh masyarakat. Betul? Betul. Maka saya memiliki tim kedukaan, tim reaksi cepat dengan goal setiap pelayanan kedukaan sound systemnya harus lebih baik daripada di gereja. Suaranya harus sampai kemana-mana. Jangan cerita siapa-siapa. Ini untuk kita saja. Mengapa 3 tahun pertama saya ditabiskan? Ada jemaat yang meninggal mendadak, masih sangat muda, umurnya 38, tinggal anak belum juga SMP, barunya anak nomor 2 baru sampai kelas 2. Tinggal di kampung yang cukup padat, Semangka. Nah, saya khotbah di sini, khotbah kedua di sini, di mana ceritakan nasib kita itu memento mori. Kalau lahir pasti kita semua akan mati. Hari ini kita ngusung dia, besok atau lusa saudara diusung. Tetapi menjadi berita sukacita karena yang wafat ini hidup di dalam Yesus. Amin. Maka saat ini yang kita lihat adalah raga jasadnya. Kelak kita akan segera bawa dia masuk ke liang lahat karena raganya berasal dari debu tanah ini. Tetapi di hari penghakiman nanti, orang yang sudah mati ini pun akan hidup karena dia percaya kepada Yesus. Kalau di dalam layanan ini saudara bimbang, saudara takut dengan kematian, saudara malu dengan keberdosaan saudara dan belum punya kepastian, siang ini juga menjadi kesempatan saudara. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan Dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah Mati. Siapa yang percaya kepada Yesus? Kalau kamu di dada, tundukkan kepalamu. Di tengah kedukaan, saudara-saudara kita ditinggal kekasihnya, tetapi ada berita sukacita untuk saudara yang mau. Sebelum terlambat, mumpung masih ada anugerah waktu, tinggalkan dosa saudara. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Kamu bisa. Dan saya berkata amin dalam bahasa Jawa. Tanpa saya memikir apa yang 2 hari berikutnya, seorang istri berboncengan Vespa butut berhenti jam 5 sore di depan pastori. Saya baru merebak jam 5 sore. Kok ada Vespa Anda? Lalu ketuk pintu. Pastor saya masih di sebelah kanan gereja Indo waktu itu, di kesaksian. Lalu permisi Pak, kita maaf mengganggu. Udah, saya kebetulan acara saya nanti masih jam 6 sore ini, istirahat sebentar aja. Tapi Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak mengganggu Kak. Silakan masuk. Ini siapa? Ini suamiku Pak. Oh ya kenalkan, kalau Ibu sudah sering ketemu di gereja, Bapak saya baru tahu ketiga. Bapak sepertinya pernah seliringan melihat, tapi saya baru jelas ini kalau ternyata saudara itu suaminya Ibu titik-titik. Kampung tidak jauh-jauh dari sini. Ada maksud apa? Istrinya berkata, 2 hari 3 hari lalu Bapak mimpin ibadah kedukaan di Semangka. Itu yang meninggal itu teman suami saya. Maaf, dari ujung jari sampai telinga, dada sampai ke lutut. Rambutnya panjang, wajahnya terlum suram gitu. Ada marah, ada kebencian, ada kekerasan, suasana keras di dalam hati tercermin dari sorot wajah. Loh kenapa dengan saya? Dia pulang jadi suami saya lebih dari 19 tahun, belum pernah Pak dia ikut nangis, sakit, urusan dengan orang, tidak pernah, kesulitan, ragamnya fisiknya, kena apapun, dia tidak pernah nangis. Tapi pulang dari rayatan dengan bapak, malam hari aku dibangun,
Ya, kalau saya akan katakan, aku tahu bahwa aku Pak Pendeta, aku mau dapat kebangkitan hidup untuk pengampunan dosa. Jangan telat, jangan saya sampai diusung, saya belum dituntun percaya Yesus. Itu dikatakan kepada istrinya seperti disiram air kasih, segernya luar biasa. Besok pagi, dia bilang, besok pagi aku ada tugas keluar kota. Sorenya pulang dari tugas, cepat ya antar aku ke Pak Pendeta. Sorenya di Bapak. Ini kata sasa. Terima Yesus, dibaptis. Amin. Setelah dibaptis, 4 tahun berikutnya istrinya bersaksi di depan jemaat yang lain. Pas bulan keluarga, istrinya berkata, puji Tuhan, 4 tahun lalu suami saya dibaptis, percaya Tuhan. Kami sudah omah-omah 19 tahun, 20 tahun lebih, tapi merasakan hidup rumah tangga itu baru seperti 4 tahun setelah suami saya dibaptis. Tidur di rumah genap dari pagi sampai siang bertegur sapa dengan kami, dan sekarang dia seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dari suaminya disuruh maju dan istrinya nyanyi happy birthday. Puluhan tahun tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun, tapi setelah dibaptis mereka bisa saling mulai, mereka bisa saling berkati dan saling diberkati. Jadi layatan bisa menjadi pintu pengampunan Injil. Berikutnya, capaian yang ketiga yaitu bertambah orang percaya yang hidup dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Injil Markus 16 tadi menggambarkan bagaimana orang-orang yang sudah percaya dan lahir baru menerima apa yang belum pernah mereka alami, yaitu manifestasi dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang percaya. Ini capaian amanat agung, indikator kalau gereja semakin banyak diisi orang yang percaya dan lahir baru, kalau gereja membaptiskan setiap tahun grafik baptisannya itu bertambah, kalau gereja setiap anggota jemaatnya mengerjakan kehidupan manifestasi Roh Kudus, itu berarti amanat agung. Karena insan, karena makhluk yang menerima pewartaan Injil di dalam nama Yesus itu tidak serta-merta mereka yang hanya jauh di dalam pelosok pedalaman suku sana, tapi bisa mereka yang berdiri sebagai roh Nikodemus, kaya yang mudeng gereja, kaya yang mudeng kitab suci, kaya yang mudeng kekristenan, ning hatine jahat karo kanca kanca. Tapi tidak ada di sini, itu adanya di tempat jauh di sana. Nggak ada Itu yang ngaku tandanya tuh. belum Nggak ada buah yang amanat ngaku. agung, belum berbuah dan belum merubah. Pilar percepatan menjelang bagian akhir. Saya tentunya tidak untuk semalam suntuk toh ada di sini, ya. Dan juga tidak boleh menjadi pintu masuk pencobaan dosa rasa-rasa. Perjuangan suwine raja ya. Saya tidak mau membuka peluang keberdosaan bagi diri saudara. Maka ini sudah menjadi. Bagaimana bisa menjawab tema tadi bahwa amanat agung tidak berubah, utuh, sama seperti makna yang diamanatkan oleh Yesus, memberitakan Injil keselamatan kepada setiap makhluk yang diliputi dosa menuju kepada kematian abadi, diselamatkan dengan cara percaya, dibaptis, menerima Roh Kudus dan berkarya bagi Kristus. Ya, itu percepatannya seperti apa? Dari zaman Yesus mewartakan kepada murid-murid bersama Rasul Paulus mendirikan jemaat-jemaat Kristen di seputar Asia Kecil sampai wilayah barat masuk ke Belanda, ke Jerman, dari barat Injil dibawa ke timur, masuk ke negara kita, masuk ke tanah air kita, masuk ke Indonesia. Itu amanat agung, buah dari penghayatan amanat agung. Lalu hari ini amanat agung seperti apa? Apakah dengan media sosial, ya, para apologet yang ditayangkan di YouTube itu menjadi percepatan pilihan Tuhan? Monggo pendapat saudara, tapi saya tetap menolak apa yang Yesus ajarkan, bahwa amanat agung tidak cukup memenangkan perdebatan lalu orang takluk karena kalah dalam debat.
Buah pertobatan seseorang itu bukan karena kalah debat agama. Buah pertobatan itu karena merasakan cinta kasih Yesus. Di mana dia tidak layak hidup, di mana dosa itu membawa dia kepada maut, dan ada tangan kasih Yesus yang berkata, marilah kepada semua yang kecil berat. Dia tersentuh oleh kasih itu dan datang kepada Yesus, menyerahkan dosanya, meminta pengampunan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu waktu. Tidak cukup orang yang kalah debat. Kita bangga dengan jumlah mereka yang kalah debat terus menjadi kaum apa sebutannya FU L gitu ya F. Kita tidak cukup bangga pertambahan dari cara itu. Bisa jadi itu tidak sampai kepada akar batin. Bisa jadi itu seperti benih yang disiram tumbuh di tengah beban tanahnya iblis. Bisa jadi di tengah semak. Bisa jadi belum sampai tumbuh, tapi sudah dipukuli oleh burung-burung. Belum jatuh di tanah yang subur sehingga bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangankan hasil debat, yang hasil KKR pun belum tentu itu amanat Tuhan. Hari itu dia angkat tangan, hari itu dia maju ke depan, bahkan disiapkan pola baptisan. Hari itu ada orang yang dibaptis, tapi kalau berikutnya tidak ada pembinaan iman, tidak ada pemeliharaan, tidak ada persekutuan, tidak ada bimbingan kasih, ya dia seperti bayi